Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama gua Muhammad Rashid. Saya siswa dari SMA Negeri Selatan Batam. Jadi di sini saya akan mengulas suatu buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku tentang literasi finansial yang secara simpelnya membandingkan dua sosok ayah. Oke, mari kita bahas. Gimana ya? Kita start dengan menceritakan saat pertama kali saya membaca buku ini. Aku nggak langsung disuguhi rumus-rumus keuangan yang rumit. Sebaliknya, malah si penulis justru mengajak kita masuk ke dalam kisah masa kecilnya. Oke, saat ia tumbuh dengan dua sosok ayah yang pandangan hidupnya bertolak belakang. Ayah kandungnya yang ia sebut poor dad adalah pria berpendidikan tinggi, yang bekerja keras dan percaya bahwa jalan hidup yang benar adalah sekolah setinggi-tingginya mungkin, lalu bekerja di tempat yang aman. Sementara itu, ayah sahabatnya yaitu Rich Dad mungkin tak begitu menonjol dalam pendidikan formal, tapi lihai dalam memahami cara uang bekerja dan berani untuk mengambil resiko untuk membangun bisnis serta aset. Melalui perbedaan dua sosok ini, Kiyosaki pelan-pelan membongkar pola pikir yang sering tanpa sadar kita pegang sejak kecil, bahwa kerja keras dan penghasilan tetap otomatis membawa kita menuju kebebasan finansial. Nyatanya, menurut Kiyosaki tidak selalu begitu. Buku ini membuka mata kita bahwa ada dunia lain yang tak pernah diajarkan di sekolah. Dunia yang bicara tentang cara membuat uang bekerja untuk kita, bukan sekedar kita bekerja demi uang. Disinilah konsep penting seperti perbedaan antara aset dan disabilitas dijelaskan secara sederhana. Aset menambah uang ke kantong kita, sementara disabilitas justru menguranginya perlahan. Namun buku ini terasa hidup adalah caranya bercerita. Ia tidak memerintah, tidak menggurui, tapi menuntun kita bahwa melek finansial bukan soal menjadi serakah, melainkan tentang memiliki kendali atas hidup sendiri. Kiyosaki menunjukkan bagaimana kebanyakan orang terjebak dalam perlombaan tikus, terus bekerja keras untuk membayar tagihan tanpa pernah benar-benar membangun kekayaan yang bisa memberi kebebasan waktu dan pikiran. Ia menekankan untuk kita tentang pentingnya investasi, membangun penghasilan pasif, dan keberanian mengambil keputusan meskipun berisiko. Saat membaca, rasanya seperti melihat seorang yang lebih tua. Saat membaca, rasanya itu seperti mendengar orang tua yang sedang bercerita, membagikan pengalaman hidup yang dengan jujur. Ada bagian yang membuat saya terhenti sejenak menutup buku ini lalu menutup kosong, bukan karena membosankan tapi karena isinya bikin mikir. Yang menarik, buku ini tetap ringan, tidak ada istilah ekonomi yang bikin dahi berkerut, semua justru ada pengalaman dan ikut percakapan, sehingga bacaan pun bisa menikmati tanpa merasa digurui keseluruhan. Secara keseluruhan, Rich Dad Poor Dad adalah buku yang mengajak kita berpindah cara pandang, dan berpikir seperti karyawan, menjadi berpikir seperti publik, bukan hanya soal uang, tapi soal kebebasan, kendali, dan keberanian mengubah pola pikir. Menurutku, itulah yang membuat buku ini layak dibaca dan siapa saja. Apalagi buat kita yang masih muda, masih mencari arah dari hidup yang tidak hanya bertahan, tapi berkembang. See you next time.